Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azmi Salahuddin dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin sharing sebuah ilmu, yakni tentang sejarah peradaban Islam dengan judul tentang Khalifah Utsman bin Affan. Apa sajakah prestasi Khalifah Utsman bin Affan? Simak video ini ya teman-teman. Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati dan dihargai dalam sejarah Islam. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan berprestasi dalam memimpin umat Islam pada masa kekhalifahan beliau. Sebagai khalifah yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan berhasil meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan pengembangan wilayah Islam. Berikut ini adalah beberapa prestasi Utsman bin Affan selama memimpin umat Islam. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga umat Islam yang diangkat pada tahun 644 Masehi. Beliau diangkat sebagai khalifah ketika berusia 70 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman sendiri merupakan seorang khalifah dengan masa kepemimpinan yang paling lama. Selama menjadi khalifah, beliau berhasil mengukir banyak prestasi. Berikut kisah prestasi yang dicapai Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Yang pertama, prestasi pertama yaitu Mushaf Al-Quran pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Wilayah Islam sudah sangat luas ketika itu. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan tersebut meliputi susunan suratnya atau lafalnya. Salah seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran mereka adalah yang paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan kepada Utsman yang ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketahui oleh sahabat Nabi juga, yakni Zaid bin Sabit, dengan anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia ini bertugas untuk menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran di dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran tersebut kemudian diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan 3 lainnya dikirim ke Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah tersebut dijadikan pedoman dalam penyalinan Al-Quran. Berikutnya, di daerah masing-masing, naskah yang ada di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Berikut prestasi Utsman yang kedua, yakni renovasi Masjid Al-Nabawi. Beliau juga berperan dalam renovasi Masjid Al-Nabawi yang merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW saat pertama kali tiba di Madinah. Pada mulanya,
Masjid Nabawi dan masjid dan masih sangat sederhana. Namun dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam yang menggunakan Masjid Nabawi, Khalifah Utsman bin Affan pun mulai memperluasnya. Masjid Nabawi sendiri mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian direnovasi dan diperluas oleh Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi ini juga dibangun dengan bentuk dan corak yang indah. Berikut prestasi Khalifah Utsman yang ketiga, yakni pembentukan angkatan laut. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam telah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usulan ini pun disambut baik oleh Utsman, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk angkatan laut dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Islam. Berikut prestasi yang keempat, yakni perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wilayah Islam semakin meluas. Adapun wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaitu sebagai berikut. Perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Khalifah Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. Selanjutnya perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Robiah al-Bahri. Berikutnya perluasan wilayah ke daerah Afrika Utara atau Tunisia, yakni Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Selanjutnya penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Dapat kita simpulkan dari materi Khalifah Utsman bin Affan ini bahwasannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu khalifah yang paling berprestasi dalam sejarah Islam. Beliau berhasil meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan perkembangan wilayah Islam. Selain itu, beliau juga membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh umat Islam, menyebarluaskan Islam keluar Arab, dan menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi di kalangan umat Islam. Dengan segala prestasi-prestasi telah dicapai, Khalifah Utsman bin Affan layak dihormati dan diingat sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Azmi Salahuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.